Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman, semoga semuanya dilancarkan. Anyway, selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan ini menjadi berkah untuk kita semua ya, amin. Balik lagi ya teman-teman di channel ini dengan saya tentunya. Sekarang lagi banyak banget breaking news ya teman-teman di tengah pergolakan pasar atau pergolakan market kripto yang sangat luar biasa. Yang lagi banyak banget drama fluktuasinya di beberapa minggu terakhir ini teman-teman. Di sini lagi ada beberapa breaking news atau beberapa narasi berita yang mungkin saya rasa penting untuk saya sampaikan ke kalian. Dan apa aja itu beritanya teman-teman? Sebelum kita masuk ke sana, sekali lagi saya pengen disclaimer dulu ya buat kalian semua. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor. Jadi buat kalian semua tetap lakukan riset mandiri alias do your own research. Carilah informasi-informasi yang valid dan berita-berita pembanding agar keputusan kalian untuk melakukan investasi nanti tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, kita langsung update market dulu ya sebelum kita masuk ke beritanya. Di sini saya pengen update untuk market hari ini. Market capnya kripto global hari ini sudah mencapai 2,63 triliun dolar ya teman-teman, walaupun ada penurunan di satu hari terakhir ini. Penurunannya sebesar 5,05%. Dan kemudian untuk volume pasar kripto total selama 24 jam terakhir ini adalah 174,77 miliar dolar. Ini meningkat 30,33% ya teman-teman selama 24 jam terakhir. Dan untuk dominasi Bitcoin hari ini ya, penurunannya selama 24 jam terakhir ini 0,38%. Dan persentasenya sekarang 51,64%. Dan untuk market cap Bitcoin sendiri teman-teman di sini sudah turun ya di 1,359 triliun dolar atau 1,3 triliun dolar. Walaupun sempat ya 2 hari yang lalu dan kemarin ini angkanya di 1,4 lebih teman-teman. Dan 2 hari lalu mencapai ATH-nya di bulan ini ya teman-teman di 73.000 dolar harga jualnya. Dan kemudian di sini untuk Ethereum sendiri ini mengalami koreksi juga teman-teman selama 1 hari terakhir ini, dan 1 minggu terakhir ini pun koreksi 3,6%. Selama 1 hari ini 5,85%. Dan harga jualnya sekarang sudah di 3.759 dolaran. Walaupun sempat 2 hari lalu kita sudah ngelihat dia sudah di 4.000 lebih ya. Dan kemudian untuk meme coin ya teman-teman, kalau kita ngelihat di sini meme coin di sini untuk meme coin walaupun market cap-nya ada penurunan ya di 1 hari terakhir yaitu 1,75%, tidak terlalu berarti teman-teman, tetapi dalam 1 hari terakhir ini volume perdagangannya meningkat. Trading volumenya sudah meningkat 109,99%. Ini raise up yang cukup bagus ya teman-teman, kinerja yang bagus dari meme coin karena memang sentimennya lagi bagus banget untuk meme coin teman-teman. Dan di sini ya kalau kita ngelihat untuk top 3-nya di ekosistem meme coin teman-teman, menurut data Coin Market Cap, di sini Dogecoin menduduki peringkat pertama ya dengan market cap hampir 24 miliar dolar, dan kemudian diikuti oleh Shiba Inu teman-teman dengan market cap 17,7 miliar dolar. Dan kemudian diikuti nomor 3-nya ada PP Coin ya teman-teman dengan 4 miliar dolar. Di sini saya ngeliat PP Coin peningkatannya cukup luar biasa teman-teman, masih tetap positif dalam 1 minggu terakhir. Di tengah yang lain lagi pada koreksi, dia masih tetap ngepam teman-teman di 1 minggu terakhir ini. Dan kinerjanya cukup bagus di 1 bulan terakhir ini, terutama PP Coin sudah meningkat lebih dari 600% ya teman-teman. Dan kemarin sudah sempat kill 1-0 lagi teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini kemarin ATH-nya di tanggal 13 kemarin ya, di tanggal 14 kemarin ini teman-teman, 14 Maret itu ATH-nya di 0,40 di belakang koma ya, 1073. Ini sudah menghapus 10 lagi teman-teman. Tapi kemudian ada koreksi lagi, dan koreksi terbesarnya adalah hari ini teman-teman. Ini di jam 10 tadi, setengah 11-an itu di 9256. Tapi sekarang menanjak naik lagi. Ini di 9569 teman-teman. Kemudian sekarang ada penurunan lagi, ada koreksi lagi. Tapi saya yakin rally-nya masih akan bagus teman-teman. Karena apa? Nanti kita akan bahas lebih jauh masalah PP Coin ini ya teman-teman. Dan anyway teman-teman, di sini ada beberapa breaking news yang akan saya kasih tahu ke teman-teman semua. Di sini yang pertama ada datangnya dari Bitcoin ya teman-teman. Di sini untuk Bitcoin sendiri saya mau update dulu inflow-nya teman-teman, inflow-nya di ETF Bitcoin Spot. Inflow untuk ETF Bitcoin Spot saat ini sudah mencapai 11,6 miliar dolar. Ini merupakan inflow yang sangat besar ya, apalagi dalam beberapa hari terakhir ini. 3 hari lalu masih 7,5 miliar teman-teman, dan kemudian sekarang sudah 11,6 miliar dolar. Ini merupakan pertanda yang bagus dari ETF Bitcoin Spot teman-teman, karena sentimennya cukup tinggi dan animonya cukup bagus ya di kalangan investor untuk bermain di ETF Bitcoin Spot. Dan kalau kita ngelihat dari total volumenya teman-teman, volume market ya dari ETF Bitcoin Spot ini sudah mencapai 9,1 miliar dolar teman-teman. Ini volumenya melonjak terus ya teman-teman, dan kemudian untuk total market cap-nya sendiri di sini sudah hampir 70 miliar dolar. Ini makin mengejar ETF Gold ya.
Apalagi kalau kita ngelihat di sini ya, untuk untuk halvingnya itu sudah tinggal 34 hari lagi teman-teman. Sudah tinggal 5.200-an blok lagi menuju halving. Dan harapannya dari para investor sangat besar teman-teman untuk Bitcoin ini, karena Bitcoin ini bisa melonjak ratusan persen pasca halving Bitcoin teman-teman. Karena kalau kita ngelihat dari tren historisnya ya, dari 2016 kemudian 2020, itu di 2016 sama 2020 ya, itu 7 bulan pasca halving itu kenaikannya ratusan persen. Jadi ini menjadi harapan besar tentunya di kalangan investor teman-teman. Dan untuk breaking news yang pertama teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk update tentang Bitcoin ya. Di sini datangnya dari Michael Saylor teman-teman. Michael Saylor ini co-founder ya dan chairman dari MicroStrategy teman-teman. Di sini tajuknya adalah berikut alasan MicroStrategy tak henti beli Bitcoin. Dan beritanya di sini teman-teman, MicroStrategy akan membeli lebih banyak aset kripto Bitcoin. Dengan kabar baru, perusahaan ini rela menerbitkan surat utang konversi atau convertible notes. Keputusan ini disampaikan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Michael Saylor memang mulai membeli Bitcoin ini dari tahun 2020 sebagai lindung nilai inflasi dan alternatif untuk menyimpan uang tunai. Dan jumlah offeringnya ya, atau jumlah penawaran surat utangnya itu ditaksir mencapai 500 juta US dollar atau sekitar 7,8 triliun rupiah teman-teman, tanpa jaminan dan dapat dikonversi yang akan jatuh tempo pada tahun 2031. Nah, jadi Michael Saylor di sini memang nggak ada henti-hentinya ya teman-teman untuk membeli Bitcoin. Di sini tandanya apa? Orang sebesar ini ya teman-teman, sebesar Michael Saylor yang notabene dia adalah co-founder dan chairman-nya MicroStrategy. Orang sebesar ini aja punya kepercayaan yang tinggi ya untuk Bitcoin sampai dia membeli. Berarti di sini kan ada keyakinan ya kalau Bitcoin ini bakalan terus melonjak. Ditambah dengan halving yang tadi saya sebutkan ya, sudah 34 hari lagi menjelang halving Bitcoin teman-teman. Di sini makin gencar Michael Saylor ini untuk borong Bitcoin teman-teman. Mungkin ini berisiko banget ya, tapi Michael Saylor sepertinya punya keyakinan yang cukup besar untuk Bitcoin teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke breaking news yang selanjutnya teman-teman. Di sini ada dari Dogecoin teman-teman. Super bullish untuk Doge. Elon Musk mengisyaratkan kemungkinan membeli Tesla dengan Dogecoin suatu saat. Ya, ini lagi rame banget teman-teman, saya ngeliat beritanya ini kemarin. Hal ini memang memicu sentimen yang bagus teman-teman, terutama di kalangan holders Dogecoin. Tesla akan memperkenalkan opsi pembayaran Doge. Selama kunjungan baru-baru ini ke Berlin Gigafactory, seorang penonton bertanya kepada Elon Musk tentang pembelian mobil Tesla dengan Dogecoin. Musk kemudian menjawab dengan gembira, "At some point saya pikir kita harus mengaktifkannya. Anda dapat membeli merchandise Tesla dengan Dogecoin." Dan itu hal yang keren, jadi Dogecoin to the moon teman-teman. Di sini kalau kita ngeliat Twitternya ya, kalian bisa ngecek sendiri. "When will I able to buy a Tesla with Dogecoin? At some point I think we should enable that." Berarti ada kemungkinan ya, bisa jadi Elon Musk akan membuka perdagangan Tesla atau membuka jual beli Tesla menggunakan Dogecoin teman-teman. Dan di sini tentunya memicu sentimen yang sangat positif banget ya dari kalangan investor dan holders, karena memang ini akan menjadi kolaborasi dan kerjasama yang luar biasa ya dengan perusahaan sebesar Tesla. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke breaking news yang selanjutnya. Di sini sekalian saya mau bahas ya beberapa hal terkait PP Coin teman-teman. Di sini breaking newsnya adalah paus misterius memindahkan triliunan PP Coin saat minat terhadap meme coin meroket. Well Alert telah mengidentifikasi transaksi besar di pasar mata uang kripto di mana lebih dari 2 triliun token PP senilai 20,22 juta dolar ditransfer dari Binance ke Crypto.com. Transaksi ini telah memicu spekulasi dan analisis dari kalangan pelaku pasar. Ini Twitternya ya teman-teman dari Well Alert, ada memang pemindahan atau ada transfer 2,2 triliun token PP teman-teman senilai 20,2 juta US dollar. Dan di sini tentunya memicu spekulasi bullish ya untuk PP Coin, dan ternyata memang betul kejadian teman-teman. PP Coin bisa kill 1-0 lagi setelah ada transfer ini di tanggal 13 kemarin. Dan mungkin yang menarik adalah alasan dibalik kenapa paus ini gila-gilaan membeli token meme yang satu ini. Karena mungkin saja ya kebanyakan dari kalangan investor ya ini menganggap bahwa PP Coin ini adalah Bitcoin versi meme-nya teman-teman. Dan kenapa dibilang begitu ya? Karena kalau kita ngelihat sendiri teman-teman untuk PP Coin sendiri, di sini kalau kita ngelihat total supply-nya ini sekitar 420 triliun teman-teman. Dan itu kalau kalian ngecek di token unlock teman-teman, di sini kalau kita ngecek tidak ada sama sekali token PP yang di-unlock teman-teman. Jadi semuanya sudah beredar di market. Jadi sama sekali tidak ada yang di-lock. Sama seperti Bitcoin ya teman-teman, tidak ada lagi yang di-lock atau tidak ada lagi yang di-hold sama pembuatnya ataupun sama developernya. Di sini semua pergerakan harganya ditentukan oleh pasar teman-teman. Jadi sirkulasi supply-nya semua sudah beredar di market.
Dan kalau kita ngelihat di sini ya, contohnya seperti Arbitrum, mungkin ada beberapa hari lagi, 1 hari lagi dia akan unlock seperti ini. Contohnya dia akan unlock 2,13 miliar dolar teman-teman. Dan ini di unlock di sini sudah ada kalau kalian bisa ngelihat. Dan di sini menjadi 2 alokasi ya, 1,29 miliarnya dibagikan ke tim dan future team, kemudian ditambah advisors juga. Dan kemudian untuk 841 juta dolarnya dialokasikan ke investors. Jadi semua token yang ada di sini ini mempunyai token lock teman-teman. Jadi ada sekian persen yang di lock teman-teman, entah itu sama perusahaannya atau sama developernya ataupun sama pembuatnya, kemudian akan di unlock. Dan yang ditakutkan dari unlock token ini adalah dump market teman-teman. Jadi takutnya setelah di unlock kemudian dibuang langsung ke pasar ya, otomatis kondisi market akan dump untuk token tersebut. Tapi untuk PP Coin di sini nggak ada teman-teman yang di lock, jadi semua sudah beredar di pasar. Jadi total supply-nya dari PP Coin itu sudah siklusnya ada di pasar teman-teman. Yang menentukan adalah pasar itu sendiri atau holdersnya ya teman-teman. Dan yang kemungkinan ya bisa ngedam market yaitu paus teman-teman atau whale dari PP Coin. Tapi kemungkinannya kan kecil banget karena di sini total supply yang segitu banyak, otomatis holdersnya juga banyak dan kemudian pausnya juga pasti banyak teman-teman. Dan kalau misalnya cuma satu yang ngebuang, 1 atau 2 sepertinya tidak terlalu berdampak negatif ya terhadap PP Coin, kecuali misalnya semua langsung ngelepas pausnya, dan itu kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi. Dan kemudian untuk faktor yang kedua, kalau kita ngeliat di sini untuk PP Coin teman-teman, di sini dari official website-nya aja teman-teman mengatakan ini, PP Coin has no association with Matt Fury or his creation Pepe the Frog. This token is simply paying homage to a meme we all love and recognize. PP Coin is a meme coin with no intrinsic value or expectation or financial return. There is no formal team or roadmap. The coin is completely useless and for entertainment purposes only. Nah, jadi di sini pernyataannya jelas banget ya teman-teman. Kalau meme coin ini memang tidak ada nilainya. Jadi tidak ada ekspektasi untuk financial return atau tidak ada ekspektasi untuk nanti kalian bisa dapat keuntungan yang besar. Dan di sini tidak ada tim formalnya dan tidak ada roadmapnya teman-teman. Dan juga kemudian koin ini memang di sini sudah dijelasin sama sekali tidak ada gunanya dan hanya untuk entertainment. Jadi jelas-jelas PP Coin ini dibuat hanya untuk entertainment, tidak ada roadmapnya, tidak ada timnya, semua langsung dilempar ke pasar dan cuma untuk seru-seruan aja awalnya ini memang PP Coin ini. Tapi dibalik itu ini yang membuat kita semakin berpikir ya teman-teman, ketika token PP ini dilempar ke market dan kemudian total supply-nya langsung dibuang ke market dan tidak ada sama sekali tim developernya, ini menandakan bahwa pergerakannya atau fluktuasinya itu ditentukan oleh pasar. Jadi semua balik lagi ke pasar teman-teman. Ini secara konsep tidak jauh berbeda dengan Bitcoin. Semuanya sudah dilempar di market dan yang menentukan adalah market itu sendiri. Jadi kalau kita balik lagi ya, segala hal terkait volatilitasnya ataupun fluktuasinya teman-teman di pasar itu, semua itu ditentukan oleh pasar. Jadi kalian semua para holders itu yang menentukan. Dan satu hal lagi teman-teman, PP Coin ini tidak ada burningnya. Jadi memang semua sudah dilepas dan tidak ada lagi developernya yang bertanggung jawab ataupun tim yang bertanggung jawab akan PP Coin ini. Tidak seperti Solana mungkin, atau tidak seperti Ethereum, atau mungkin tidak seperti Shiba Inu. Kalau kita ngelihat temennya ya, Shiba Inu ini masih ada yang ngontrol juga. Walaupun prospeknya Shiba Inu ini bagus teman-teman, tapi di situ ada tim yang ngontrol. Ada tim dari Shiba Inu yang menjalankan roadmap Shiba Inu teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman, saya ngerasa PP Coin ini rally-nya masih akan panjang sepanjang tahun ini, karena mengingat harganya masih murah banget. Dan anyway, sudah banyak juga yang sudah untung dari PP Coin ini. Saya yakin beberapa dari kalian viewers saya juga pasti sudah ada yang untung dari PP Coin ini. Ya tapi kalau kita mau menjaga ekosistem dari PP Coin, terutama nih buat para holdersnya PP Coin, ya kita semuanya punya peran. Jadi teman-teman, kita kalau bisa ya jangan dijual semua ya. Kalau misalnya memang mau take profit, take lah profitnya, tapi jangan dijual semua. Karena saya yakin masih ada double profit ataupun triple profit ataupun berjuta-juta kali profit ya teman-teman ke depannya, karena ini harganya masih murah banget. Mudah-mudahan PP Coin ini bisa nyentuh harga tinggi ya teman-teman ke depannya. Mungkin bisa sampai 15.000 satunya, ya kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi yang jelas dari berita yang saya bawain ini, PP Coin ini sudah tidak diatur lagi oleh tim tertentu atau developer tertentu. Jadi semua sirkulasi supply-nya itu sudah beredar di pasar teman-teman. Jadi kita semua ini para holders PP Coin menjadi penentu harga dan pasar dari PP Coin sendiri. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Dan sekali lagi ya teman-teman, channel ini bukan channel financial advisor. Tidak ada ajakan untuk membeli atau berinvestasi di dunia kripto. Segala keputusan ada di tangan kalian sendiri. Carilah berita-berita pembanding ataupun informasi yang valid agar keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung di penyesalan. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.